Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi ST Pemuda. Pada kesempatan ini kami membawakan materi dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, di mana mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Priyo Utomo SOS MSI. Nah, kami beranggotakan 3 orang dari kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, Agus Prasetyo sebagai moderator, dan yang kedua ada Mas Ari sebagai pembaca dan penjabaran materi, dan selanjutnya yang terakhir ada Mbak Mega sebagai peringkas materi atau kesimpulan. Adapun isi materi pertemuan pertama kali ini adalah manusia dan kebudayaan, dan isi dari manusia dan kebudayaan tersebut memiliki beberapa unsur, di mana unsur tersebut akan kita bahas di sesi pertama. Apakah itu? Yang pertama, 1. Konsep manusia. Yang kedua, tipologi manusia. Yang ketiga, konsep kebudayaan. Keempat, sistem nilai budaya. Dan yang terakhir, kelima, kebudayaan nasional Indonesia. Karena kami dari tim kelompok 1 membawakan 2 materi sekaligus, maka materi yang kedua mengusung tema penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Jadi penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Adapun isi tema tersebut berunsur yang pertama, 1. Faktor-faktor demografi yang mempengaruhi pertambahan penduduk. Yang kedua, macam-macam migrasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menggali kebijakan kependudukan. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat berguna untuk kita semua, untuk semua audiens yang mendengarkan, dan harapan kami ke depan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memperkuat jiwa nasionalisme kita, memperkokoh tali persaudaraan kita, dan yang selanjutnya adalah menambah kembali jiwa nasionalis tentang kebinekaan, yang mana di sini dijabarkan sebagai toleransi antar umat beragama, antar penduduk, antar manusia. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ari sebagai pembaca dan penjabaran materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas Ari. Baik, terima kasih Mas Agus atas kesempatan dan waktunya kepada saya untuk memaparkan presentasi kita dari kelompok 1 yang terdiri dari Mas Agus Prasetyo, kemudian ada saya sendiri Ari, dan ada Mbak Mega Sri Wahyuni. Kita langsung saja tentang manusia dan kebudayaan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Priyo sebagai dosen pengampu kita. Pertama, tentang manusia. 1 adalah konsep manusia. Manusia pada prinsipnya adalah makhluk yang bersifat moral, di mana dalam dirinya selalu menggelora suatu dorongan untuk melakukan usaha. Sikap itu munculkan kemampuan untuk menyadarkan diri sendiri, menutup dan membuka diri. Manusia dilengkapi kemampuan dengan dasar itulah manusia selalu berkoloni, sebagai upaya pemenuhan hasrat dan dorongan keberusahaan. Dengan demikian, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, tidak dapat berdiri sendiri, selalu membutuhkan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang akrab dengan kebahagiaan dan penderitaan, karena di dalam dirinya tertanam suatu hasrat dan nafsu kerohanian serta akliyah. Sebagai makhluk yang selalu bergelut dengan suatu keinginan, apa yang dilakukannya selalu berdampak dan suatu kebahagiaan atau juga bisa suatu penderitaan. Keadaan ini tidak lain disebabkan oleh besaran keinginan atau kehendak yang linier maupun tidak linier dengan kebesaran kemampuan yang dimilikinya. Itulah sebabnya timbul suatu pandangan dan gambaran dari manusia itu sendiri yang menafsirkan bahwa kenyataan hidup merupakan suatu kebahagiaan atau suatu penderitaan. Manusia hanya akan dapat menikmati suatu kebahagiaan apabila kadar penderitaannya lebih kecil dari kebahagiaan yang dialaminya. Itu pun sebaiknya manusia akan merasakan suatu penderitaan apabila kadar kebahagiaan lebih kecil dibandingkan dengan penderitaannya. Kedua, tipologi manusia. Tipologi manusia adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe manusia atas dasar faktor tertentu, misalnya karakteristik fisik,
psikis, pengaruh dominan, nilai budaya, dan seterusnya. Tipe karakter manusia digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu sanguitis, melankolis, pragmatis, dan koleris. Disebut juga sebagai the four temperamen. Temperamen adalah sifat dasar manusia yang terbentuk sejak lahir dan tidak akan pernah berubah. Seiring berjalannya waktu, temperamen mungkin berkembang, tapi dasarnya tetaplah sama. Suatu bisa dimiliki lebih dari satu temperamen dengan dominasi salah satunya berikut. Demikianlah penjelasan tentang keterkaitan materi pertama, manusia dan kebudayaan. Materi kedua, penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Kesimpulan materi pertama yang bisa saya ambil yaitu memberikan informasi dan pemahaman tentang manusia sebagai makhluk budaya, manusia dan peradaban, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia dalam keragaman, kesederajatan dan kebermartaban, manusia dalam moralitas dan hukum, manusia dengan sains dan teknologinya, manusia dengan lingkungannya dan tujuan agar mahasiswa dapat berkembang menjadi manusia terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami kepertabatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.